Mendoakan Bapak Erki yang sementara ini telepon minta pelayanan karena sakit getah bening dan gelenjar di telinga ya Bapak ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa di pagi hari ini bersama dengan Bapak Erki yang sedang ada di Bali dan minta didoakan karena dapat rujukan dari Rumah Sakit Caritas di Sumba Barat Daya untuk melakukan pembedahan atau operasi kepada getah bening dan juga tumor daging yang ada di telinga, di bawah telinganya di Bali, di Rumah Sakit Sangla. Dan ini persiapan untuk anakmu bisa dioperasi dalam hari ini atau besok. Namun sebelum kami berdoa, sudah anakmu bersaksi tadi bahwa ada sedikit selisih dengan keluarga, tapi kami percaya bahwa cerita-cerita Bapak Erki tadi akan diselesaikan oleh Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Engkau boleh bungkus bela hamba yang berdoa ini bersama Abraham, Deborah, Yohanes, Wahyu. Bungkus bela kami semua, karena kami akan melakukan penghardikan dan doa khusus buat Bapak Erki. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari Tuhan Engkau boleh mengecek luka yang ada di pohon telinga daripada anakmu Bapak Erki. Kau bisa ambil, mama setengah mati ini, lihat setan semuanya. Ambil dulu, pergi dulu di sana. Dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan Bapak Erki ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jamalah segala penyakit anakmu dan segala kuasa setan yang dibongkar bangkit, didoakan suangki atau sakit penyakit yang berbahaya atau apapun di dalam nama Yesus kami ikat. Kami hancurkan, lepaskan, putuskan, tolak, singkirkan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, seekor kerbau besar yang nampak dalam doa ini, apa maksudnya Tuhan? Kalau ini karena mereka berselisih seperti cerita Bapak Erki tadi, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan, bebaskan, angkat segala. Bapak bilang mereka jangan ribut di situ Bapak. Dalam nama Yesus, suruh mama duduk ikut doa, kalian tutup mata untuk ikut doa. Dalam nama Yesus, seekor kerbau besar betina yang tanduk pohon telinga anakmu, apakah itu seperti cerita tadi atau tidak? Dan juga ada benang merah di pohon telinga anakmu Tuhan. Biarlah dengan kuasa Tuhan yang angkat segala kuasa-kuasa ini dari pohon telinga anakmu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, hamba sebagai manusia biasa tidak mampu untuk mendoakan anakmu, tidak mampu untuk mengeluarkan segala suanggi itu, tapi kami percaya Tuhan punya kuasa melebihi segala kuasa untuk mengangkat, melepaskan dan melepaskan segala akar penyakit apapun, suanggi apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami ikat, kami hancurkan, lepaskan, putuskan. Hai engkau setan iblis itu, keluar, terjatuh, lepaskan. Kami usir. Kalau anakmu sakit oleh karena benang merah ini, anakmu sakit oleh karena tanduk kerbau ini adalah ilustrasi Tuhan kepada mereka bahwa karena kerbau itu sifatnya adalah tanduk, memang sifatnya tenang, tapi bisa suatu saat menakutkan. Dan juga benang merah ini adalah benang merah itu adalah hal-hal berani, dan benang kalau dalam daging itu merupakan satu penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sebelum dokter mengambil keputusan untuk mengoperasi anakmu, Tuhan lebih dahulu mengangkat segala macam kuasa tanduk kerbau ini bersama benang merah ini Bapa, agar anakmu terlepas, dan apa yang terlepas di dunia ini boleh terlepas di surga. Kami tidak tahu kenapa ada tanduk kerbau dan ada benang merah, apakah seperti cerita anakmu tadi atau tidak, dan dimanapun dia diikat boleh dapat dilepaskan oleh Tuhan. Nanti 3 hari lagi Papa harus kontak lagi ya Mama Bruno. 3 hari lagi Mama Bruno mereka atur bagaimana untuk bisa didoakan lagi. Jadi operasinya masih 4 atau 5 hari lagi. Jadi segala kuasa yang ada dalam luka itu Tuhan sudah kasih tahu, ada kuasa-kuasa lain dan Tuhan sudah angkat semua. Baik itu benang merah, juga tanduk kerbau, hal-hal yang dengan sendirinya kuasanya masuk dalam daging tumor itu bisa dilepaskan lebih dahulu oleh Tuhan, dan operasi akan berjalan dengan baik. Itu akarnya baru 5 cm ya. Akarnya nanti diangkut, nanti tidak apa-apa. Operasinya bis 5 hari lagi nanti dioperasi, tidak apa-apa sudah. Kalau operasi sampai di Sumba bisa datang untuk secara langsung bisa didoakan. Jangan pakai obat dukun ya Mama.
Jangan kalau bekas luka itu tidak boleh. Saya lihat kalian mau taruh obat kampung tidak boleh dulu. Saya suruh doa kasih keluar itu suangki, jadi jangan oles apapun kecuali kalau minyak kelapa murni didoakan boleh. Tidak boleh oles apa-apa karena dia akan infeksi, Mam Bruno. Dia akan infeksi, tidak boleh. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa menyerahkan Bapak Irgi, Mama Irgi dalam tangan Tuhan. Berkati para dokter yang kerja agar mereka kerja. Bapak Mama tidak boleh curiga orang, tidak boleh memfitnah orang. Ini bilang semua orang pun nama di mana-mana, tidak boleh. Dan tidak boleh mencurigai orang mau siapapun, karena kita secara hukum kita tidak ada bukti. Secara hukum kita tidak ada bukti bahwa si A bikin atau apa, tidak ada. Ini Tuhan tidak kasih tunjuk orang yang raba apa puler juga, tidak ada. Hanya dengan sendirinya ada benang merah, ya mungkin itu kebetulan ada benang atau apalah. Tidak perlu. Yang perlu adalah Bapak Mama doa berkat buat siapa saja yang sementara Bapak Mama marah atau dimarahi, doa berkat, doa jamaah toh supaya mereka bertobat, begitu saja. Tak usah marah mereka. Ya, memang berat kita mendoakan musuh itu berat, tapi sedikit-sedikit bisa, pasti bisa. Ya, kalian sudah dalam keadaan sakit, tidak boleh curiga orang lagi. Ya, baik-baik dengan orang, supaya Tuhan juga baik dengan kalian untuk bisa disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyerahkan pelayanan kepada Bapak Irgi, Mama Irgi. Berkati Mama Bruno bersama orang tuanya. Pada saat ini yang sedang dilayani, ada Mama Bruno di sini, ada juga orang tua yang datang pada pagi hari ini. Kami ini melakukan pelayanan di mes ini. Sebentar lagi kami akan amin untuk Bapak Irgi, Mama Irgi. Tidak apa-apa. Ya, akarnya syukur kalian pergi. Akarnya nanti masih tinggal yang lain setelah operasi, tapi tidak apa-apa. Dia akan kering sendiri. Ya. Nanti 3 hari lagi kita melakukan doa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu, itu Bapak Arvin, bukan Bapak Erki. Oh, saya kurang tahu nama. Pokoknya tujuannya Bapak Arvin, ya. Saya salah sebut nama karena saya baru kenal toh. Iya, biar jelas maksud saya. Oh, ya. Bapak Arvin. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, ya. Memang ini sakitnya sudah parah, tapi tidak apa-apa. Akan aman. Pulang kembali di Sumba bisa tahu, saya bisa datang. Ini saya disuruh Tuhan untuk datang doa di rumah dulu. Ada suanggi di rumah, ya. Bukan suanggi, maksudnya bukan suanggi sih. Maksudnya doa saja dulu karena baru pulang operasi toh. Didoakan dulu kalau pulang operasi begitu. Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadi seperti itu saya sudah jelaskan, tidak boleh fokus di operasi, tak usah fokus untuk cari tahu yang itu. Tuhan Allah yang tahu itu. Ya. Kita tidak perlu catat. Tuhan sudah punya absen. Dan nanti kuasa-kuasa itu yang perlu kita fokus doakan supaya kuasa itu jangan ada. Oke sudah. Oke sudah, saya doa kasih orang tuanya Mam Bruno dulu. Baik, jadi iya Mama. Jadi sekarang kita akan doakan Bapak Markus. Bapak Markus sudah bersaksi tadi ya, bahwa Bapak bakar rumah sendiri ya. Coba Bapak mau ulang. Ini karena ini saya tidak sadar untuk pergi bakar ini rumah. Ya, rumah sendiri. Rumah sendiri. Sudah terbakar, sudah siang baru. Terbakar, begitu masih tetap untuk bingung. Sampai pagi. Pagi pun juga saya punya adik-adik dari Soto orang datang. Banyak mereka bina sama saya, cerita, jawab, hanya saya menangis saja. Sudah panik. Mereka perbaiki untuk cara adat. Akhirnya sore mereka pulang dengan ini Bapak Nopi semua
barang-barangnya angkat ke Toto. Oh, jadi Bab Novi posisi so pindah di Toto. Oh, jadi ya mungkin Bab Novi merasa bagaimana, akhirnya dia merasa bersalah begitu ya. Ya mungkin saya menghindar dulu mungkin ya. Oke, kita doa sebab ya. Tuhan Yesus boleh memberkati Bapak Markus pada saat ini yang telah bersaksi tadi bahwa anakmu mengalami suatu kebingungan pada saat sebelum anakmu bakar rumah adat seperti yang dia ceritakan tadi Tuhan. Dia dengan anak bungsunya sedikit berselisih menyangkut rumah keluarga yang mau dibangun, mau dilanjutkan bangunan. Tapi anakmu tidak sadar dan tengah malam jam 1 anakmu mau pergi tidur. Ya mungkin seperti ada dorongan lain begitu, anakmu masih cium tiang rumah. Dan akhirnya dia ambil pemantik dan bakar rumah tanpa sadar. Sudah besok sore semua sudah hangus, baru anakmu sampai sekarang sudah 1 bulan lebih baru anakmu sadar bahwa sudah terjadi kebakaran yang anakmu lakukan. Saat ini kami diminta untuk mendoakan apa yang menyebabkan sehingga anakmu tanpa sadar melakukan hal-hal yang sebenarnya berat. Ketika anakmu sadar bahwa itu berat, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah sebelumnya Tuhan bungkus belah hamba bersama dengan Abraham, Deborah, Yohanes, Wahyu, segala kuasa setan diusir, dibongkar bangkit, jangan menjadi serangan bagi kami. Tapi kami perintahkan yang engkau setan iblis, kami hancurkan, putuskan, lepaskan, tolong singkirkan. Tuhan Yesus. Jadi Bapak tinggal sendiri di rumah itu? Di rumah kau. Iya, waktu sebelum terbakar Bapak sendiri? Iya. Nah, jadi baik teman-teman, saya akan melakukan pelayanan sedikit pribadi dan saya akan kasih mati dulu.